Secara historis sejarah bagaimana latar belakang timbulnya qiraah sab'ah atau yang biasa disebut dengan qiraah Al-Quran itu dimulai pada zaman era baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab bacaan Al-Qurannya berbeda dengan Hisam bin Hakim. Al-Quran merupakan kesatuan hukum yang utuh antara satu ayat dengan ayat lainnya, saling berkaitan, maka dari itu dibutuhkan peran dari mutlak dan muqayyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas latar belakang timbulnya qiraah Al-Quran, sekaligus join kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang cantik, enak dipandang mata, Ajak kenalan, yang solihah tentunya, yang mempunyai prestasi akademik yang dapat menjadi contoh bagi mahasiswa-mahasiswi semuanya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nujma Asy'ari dengan judul Mutlak dan Muqayyad. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mengkaji dan mendalami tentang Al-Quran, untuk mendalami qiraah Al-Quran. Dan bila ada kelebihan rezeki, silahkan membeli buku saya yang simpel dan mudah dibaca dan difahami, yang diterbitkan oleh Farha Pustaka, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk itu, dengan membaca ini, maka insya Allah kita akan bertambah iman dan Islam kita di dalam memahami Al-Quranul Karim sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Dan untuk harganya tidak mahal, sesuai dengan di saku. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Like, Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara historis sejarah bagaimana latar belakang timbulnya qiraah sab'ah atau yang biasa disebut dengan qiraah Al-Quran itu dimulai pada zaman era baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab bacaan Al-Qurannya berbeda dengan Hisam bin Hakim. Maka beliau mendatangi baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan tentang kebenaran bacaan Al-Quran antara Umar bin Khattab dengan Hisam bin Hakim tersebut. Maka baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat, hakada, nah, hadal Quran unzila ala sab'ah ahrufin faqra'u ma tayassara minhu, yang artinya memang begitulah Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan atau 7 huruf, maka bacalah yang mudah darinya. Jadi ketika ada perselisihan tentang bacaan Al-Quranul Karim antara Umar bin Khattab
dengan Hashim bin Hakim, maka baginda Rasul Muhammad SAW membenarkan bacaan Al-Quran dari Umar bin Khattab dan juga membenarkan bacaan dari Hisam bin Hakim dengan mengatakan bahwasanya memang bacaan Al-Quran itu terdapat 7 bacaan. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka dapat kita fahami dan kita mengerti bahwasanya Al-Quranul Karim mempunyai 7 bacaan Al-Quran yang berbeda disesuaikan dengan lidahnya orang Arab pada saat itu, yang menjadi rujukan kita untuk membaca Al-Quran, bahwasanya apa yang dibaca tersebut menjadi bagian dari sebuah kebenaran yang baginda Rasul sudah sahihkan, sudah benarkan bacaan keduanya. Iya. Sebagaimana yang minggu lalu kita sudah berikan contoh untuk 7 bacaan Al-Quran. Dan diceritakan oleh Ubay ketika hendak sholat, maka mendengarkan bacaan imamnya yang berbeda dengan yang biasa dibaca oleh seorang Ubay tersebut. Maka seorang Ubay mengajak imam tersebut berjumpa sama baginda Rasul untuk mentashihkan, untuk membenarkan bacaan Al-Quran. Apakah yang dibaca oleh imam tersebut bacaan yang sudah benar? Maka baginda Rasul membenarkan bacaan itu. Maka dengan adanya perbedaan-perbedaan di dalam bacaan Al-Quran, yang sahih hanyalah 7 bacaan Al-Quran. Berarti selain ketujuh hal tersebut, maka itu tidak benar. Selama ada sab'ah tersebut, 7 bacaan Al-Quran yang sudah disahihkan oleh baginda Rasul, itu menjadi rujukan dan pedoman kita di dalam qiraah Al-Quran. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah, kita dengarkan untuk menyampaikan tugas kuliahnya berikut ini. Oke, sekarang gini teman-teman, kalian pastikan sebelum kita masuk nih ke pembahasan, pasti kalian kan mikir apa sih mutlak sama muqayyad itu, ya nggak sih? Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang mutlak dulu. Mutlak itu sendiri berasal dari kata atlaqo, yang artinya melepaskan atau membebaskan. Dan ada definisi lain nih menurut Mana'ul Khoton dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, yaitu lafaz yang hanya bisa menunjukkan satu hakikat dan dia tidak terikat pada suatu apapun. Jadi hanya menunjukkan satu zat tanpa ditentukan. Itu menurut Mana'ul Khoton. Oke, jadi tadi di video slide yang tadi nih, yang sebelumnya aku udah jelasin itu, kita udah bahas definisi dari mutlak itu sendiri ya. Nah, kita lanjut nih sekarang ke definisi muqayyad. Apa sih muqayyad itu? Ya nggak sih menurut kalian teman-teman? Muqayyad itu secara etimologi berasal dari kata qayyadu. Yang artinya apa teman-teman? Yang artinya itu adalah membatasi, mengikat, dan merintangi. Definisi lain nih dari si pengertian muqayyad itu menurut Mana'ul Khoton juga dalam kitabnya sama seperti yang tadi dijelaskan di video slide sebelum-sebelumnya itu, di kitab Mabahis fi Ulumil Quran juga, yang artinya adalah suatu yang menunjukkan hakikat namun dengan ikatan. Berarti tadi yang tadi tuh yang mutlak itu tanpa ikatan dan muqayyad itu dengan ikatan, teman-teman. Nah, menurut studi Al-Quran juga ada lagi nih, segala yang terdapat dalam lafaz-lafaz yang menunjukkan terhadap sesuatu yang sudah jelas. Jadi gitu teman-teman, beberapa penjelasan dari si muqayyad. Berikut beberapa penjelasan mutlak dan muqayyad. Menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Muqayyad, lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Berikut beberapa contohnya. Jadi, pada lafaz raqabah di sini adalah lafaz khas yang mutlak karena tidak diberi qayyid dengan sifat tertentu. Lalu dilanjut dengan contoh dari muqayyad. Raqabatim mu'minatin, yaitu lafaz muqayyad yang dibatasi dengan sifat. Dilanjut dengan macam-macam lafaz mutlak dan muqayyad.
Macam-macam lafaz mutlak dan muqayyad itu ada 4. Yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Maksudnya apa? Maksudnya menjadi pengertian lafaz mutlak itu dibawa pada makna muqayyad. Yang kedua, sebab sama dan beda hukum. Jadi masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Yang ketiga, sebab dan hukum salah satu berbeda. Jadi lafaz mutlak tetap diartikan sesuai dengan kemutlakannya. Dan yang terakhir, yang keempat, sebab berbeda dan hukum berlainan. Jenis-jenis atau macam-macam mutasyabihat ada 3, yaitu apa aja nih? Yang pertama, mutasyabihat dari segi lafaz, yaitu dikembalikan pada lafaz tunggal yang sulit dalam pemaknaannya. Yang kedua, mutasyabihat dalam segi maknanya, yaitu yang menyangkut sifat-sifat Allah, hari kiamat, dan bagaimana terjadinya. Yang ketiga, ayat mutasyabihat dari segi lafaz dan makna. Menurut Imam Asyuti, yaitu mutasyabih dari segi kadarnya seperti lafaz umum dan khos. Dan yang terakhir, urgensi dari mempelajari mutlak dan muqayyad menurut jamhur ulama, karena Al-Quran merupakan kesatuan hukum yang utuh antara satu ayat dengan ayat lainnya, saling berkaitan, maka dari itu dibutuhkan peran dari mutlak dan muqayyad. Lalu yang kedua, muqayyad juga menjadi dasar untuk menafikan dan menjelaskan maksud lafaz mutlak, sebab mutlak itu bisa diartikan seperti orang diam yang tidak menyebut qayyid, sedangkan muqayyad itu seperti orang berbicara yang menjelaskan adanya takkid. Jadi kayak gitu teman-teman, sekilas urgensi dari mutlak dan muqayyad. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton beberapa penjelasan dari saya, yaitu tentang mutlak dan muqayyad. Saya sangat berharap semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah latar belakang terjadinya qiraah sab'ah atau qiraah Al-Qur'an di dalam proses sahabat tabiin sehingga kita bisa memetik hasilnya bahwasanya bacaan Al-Quran yang sahih ada 7 bacaan yang sudah masyhur di kalangan ulama-ulama Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan selain ke-7 bacaan tersebut maka itu yang tidak benar. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Demikian perkuliahan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fasabil kharas wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.